والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah ila jama'atil kiram min Bangladesh, masyaallah. Ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa sholat berjamaah subuh, kemudian duduk untuk menjalankan sebagian perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan membuka cakrawala ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah diwariskan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi warisan terbesar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan duduknya kita menjadi suatu nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, ahlul baitnya, para sahabatnya yang mulia, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat melalui syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah wa yaumul jazaa wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali membuka cakrawala ilmu yang ada di dalam surat Al-Kahfi, ya, yang mana di dalamnya ada kisah-kisah tauladan. Setelah kita membicarakan kemarin para pemuda Ashabul Kahfi, kita tidak boleh lupa bahwa di dalam surat Al-Kahfi itu ada satu tamsil, satu cerita yang Allah Subhanahu wa taala sematkan, yang mungkin sebagian orang belum mengetahui bahwa di dalam surat Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala telah menyisipkan sebuah permisalan dua orang laki-laki, yang mana tamsilnya itu adalah tamsil tentang kehidupan dunia dan orang yang tertipu dengan dunia. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Maka pada kesempatan hari ini, insyaallah ta'ala bi'aunillah, saya akan mencoba membukakan dan membacakan kepada bapak-bapak dan jamaah sekalian tamsil apakah gerangan yang Allah Subhanahu wa taala sematkan di dalam surat Al-Kahfi, sebelum nanti surat kisah mengenai Raja Dzulqarnain, kemudian kisah mengenai Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir, kemudian ada kisah-kisah yang lain lagi yang luar biasa. Tapi kita jangan lupa ada satu kisah tamsil dari Allah Subhanahu wa taala, itu tamsil mengenai kehidupan dunia dan orang yang tertipu dengan kehidupan dunia itu. Ini termaktub di dalam surat Al-Kahfi dari mulai ayat 33. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn. Wadrib lahum, wadrib, dan buatlah oleh engkau wahai Muhammad, lahum, kepada mereka orang-orang kufar, masalah, buatlah sebuah permisalan, rajulain, yaitu permisalan mengenai dua orang laki-laki. Ja'alna li ahadihima jannatain, ja'alna, yang kami telah menjadikan, kata Allah, li ahadihima, bagi salah seorang dari kedua laki-laki tersebut, jannatain, dua kebun. Jadi ceritanya ada dua orang laki-laki, maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan tamsil
kepada umat Rasulullah SAW menggunakan tafsir dua orang laki-laki, kata Allah, yang mana salah satu dari keduanya memiliki jannatain. Jannah itu kalau pakai alif lam al-jannah terjemahnya surga. Tapi kalau tidak pakai alif lam maka jadi kalimat umum, artinya kebun. Artinya apa? Kebun. Jadi jannatain artinya dua kebun, bukan dua surga katanya. Jannatain itu dua kebun. Jadi salah satu dari kedua orang laki-laki itu memiliki dua kebun. Ya. Bustanain, bahasa Arab itu kebun itu bustan, tapi bahasa kinayah jannatain. Jannah. Ja'ala li'ahadihima jannataini min a'nab, yang mana kami telah menjadikan bagi salah seorang dari keduanya jannatain, dua kebun, min a'nabin, dari kebun-kebun inab. Siapa yang tahu inab apa? Anggur. Apa? Anggur. Anggur. Bangladesh juga apa teh? Anggur. Pesan saya. Di Bangladesh juga dua anggur. Itu direct nanti bahasa Indonesia. Sama-sama. Jadi dua kebun yang mana keduanya adalah kebun a'nab, yaitu anggur. Kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin. Wa hafafna, dan kami telah mengelilingi ya, huma terhadap dua kebun tersebut binakhlin, yaitu dengan pohon-pohon kurma. Kurma kejur, kurtume. Kejur. Bangladesh juga apa? Kejur. Di Bangladesh kalau di Urdu bahasa apa? Bahasa kurma itu artinya keju. Keju itu kurma. Bahasa artinya keju. Wa ja'alna bainahuma zar'a wa hafafnahuma binakhlin. Kemudian kami liputi dua kebun anggur tersebut, di sekelilingnya itu pohon-pohon kurma, binakhlin, dengan pohon-pohon kurma. Mantap ya. Pohon apa namanya, perkebunan anggur, dan di pinggir-pinggirnya penuh dengan pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a wa ja'alna, dan kami telah menjadikan bainahuma, di antara dua kebun tersebut, zar'an, ada ladang-ladang, perkebunan ladang, ada pertanian-pertanian. Wah, Masya Allah. Lalu orang banyak beras, cawan di Indonesia. Bangladesh ya? Cam, Masya Allah. Gandum, roti, gom. Jadi selama udah gom jadi itu. Lain gom. Jadi gom teh gandum. Kalau dukun orang mah modernnya kepala kanteng disebut apa? Kalau kita mah biasa yang makan sehari-hari padi, ya, padi kalau di kita. Kalau mereka gandum biasa dibuat roti, bukan roti tapi roti. Benar ucapnya. Roti Madura, kalau di India, Pakistan, atau Bangladesh, roti. Ayam teh. Buat seperti gari itu jam tangan. Kalau gari itu adalah kendaraan. Ada bedanya nih. Luar biasa. Kilta jannataini atat sukulaha wa lam tadlim minhu syai'an. Kilta jannatain, kedua kebun tersebut, kata Allah, atat ukulaha, atat telah menghadirkan ukulaha, buah-buahnya yang bisa dimakan. Jadi seorang laki-laki dari kedua orang laki-laki tersebut memiliki kebun inab, ya, kebun anggur, yang di pinggir-pinggirnya penuh dengan pohon kurma, dan di antara kedua kebun tersebut ada ladang-ladang, ya, pertanian-pertanian, pepohonan-pepohonan, ketumbuhan yang biasa dipakai kekuatan. Kalau di kita itu padi, kalau di Bangladesh itu gandum, ya. Kemudian, dan semua pepohonan itu sudah berbuah, menghasilkan buah. Walam tadlim minhu syai'an,
walam tadlim dan tidak ada yang kurang minhu dari perkebunan tersebut syai'an sedikit pun. Artinya semua pepohonan menghasilkan buah. Kan biasanya kalau apa? Kalau kita menanam sesuatu atau menanam pohon, maka tidak semuanya akan berbuah. Ada yang petot, ada yang termakan ulat, ada yang kurang sunnah burung, busuk, ya. Tidak jadi tumbuh. Nah ini semua subur dan semua putik-putiknya itu berbunga, kemudian semuanya sudah berbuah. Tidak ada yang kurang sedikit pun dari pepohonan itu. Itu ayat burung. Ya, ayat burung. Semua tumbuh dengan buah-buahan. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Wa fajjarna ay matlab syaqaqna. Artinya dan kami telah membelah. Kami telah membelah, wa fajjarna dan kami telah membelah khilalahuma di sela-sela dua kebun tersebut naharon dengan nahar. Nahar apa? Nahar bahasa Indonesia sungai. Nahar dengan sungai, ya. Daria. Asal rumah Daria itu sungai. Jadi di antara satu kebun ada satu kebun, ya. Nah, di tengah-tengahnya itu Darmia, ye, ayah naon? Sungai. Di tengah-tengahnya sungai. Ada sungai. Jadi sungai ini digunakan untuk menyirami kedua kebun tersebut. Ke sebelah kanan menyirami, ke sebelah kiri menyirami. Lalu mengenah misalnya, masya Allah, luar biasa. Ada kebun, wah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang bisa mendustakan. Jadi benar-benar salah satu dari dua orang yang kita sebut telah diberikan nikmat yang besar. Wa kana lahu samar. Wa kana dan telah ada lahu bagi salah satu dari laki-laki tersebut itu samar yang memiliki kebun buah-buahan. Itu buah-buahan yang banyak. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiluhu an aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Faqala li sahibihi, faqala maka berkatalah seorang laki-laki yang diberi kebun kekayaan yang banyak tersebut li sahibihi kepada sahabatnya, kepada temannya, wa huwa yuhawiluhu, wa huwa dan laki-laki itu yuhawil itu sebetulnya dia mengobrol kepadanya, kepada temannya itu. Tetapi tujuannya yufakhir menyombongkan diri atas semua kekayaan yang dia miliki. Apa ucapan kesombongan yang keluar dari mulutnya? Ana aktsar min kamalan. Saya aktsaru lebih banyak minka darimu malan harta. Saya lebih banyak harta darimu. Waduh. Anak lebih banyak harta daripada ini. Wa a'azzu nafar, wa a'azzu dan lebih kuat nafaron pengikutnya. Ya. Saya adalah dibandingkan dengan ente, saya lebih banyak hartanya dan lebih banyak pengikutnya. Kata salah seorang dari keduanya itu. Wa dakhala jannatahu, wa dakhala dan dia masuk jannatahu kepada kebunnya itu. Wa huwa zalimun li nafsi, sedangkan dia laki-laki tersebut zalimun telah berbuat zalim li nafsi atas dirinya. Artinya orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang banyak, ya, harta yang banyak, perkebunan yang melimpah, tanah yang luas, buah-buahan yang banyak, tetapi dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Artinya dia telah berdolim kepada dirinya sendiri. Qala ma adunnu an tabila hadhihi abada. Qala kata laki-laki tersebut kepada temannya itu, ma adunnu, saya tidak menyangka an tabila akan hancur, akan habis hadhihi abada. Hadhihi perkara-perkara ini abadan selama-lamanya. Saya tidak memiliki sangkaan bahwa semuanya ini akan habis, akan hancur. Artinya dia menyangka
semua kekayaan saya ini tidak akan pernah habis, akan terus selama-lamanya. Jadi siapa kita? Jadi saudara. Wa ma atun sa'ah qa'imatan wa la yubitu ila rabbi. Wa ma atun, dan aku tidak menyangka as-sa'ah, yaitu hari kiamat, qa'imatun, akan datang, akan tiba. Dan saya menyangka kayaknya hari kiamat itu tidak akan datang. Jadi siapa? Dia memiliki prasangka anna yaumul qiyamah la ya'ti. Hari kiamat itu tidak akan datang. Kiamat nehi aina. Kiamat kadim nehi aina. Hari kiamat tidak akan datang. Jadi siapa? Bangladesh. Masa hari kiamat tidak akan datang. Segala kiamat yang ada seperti ini. Dari intikannya saja sudah salah, dari akidahnya saja sudah salah, menyangka bahwa hari kiamat itu tidak akan datang. Saking senangnya, saking ditimpanya dia dengan berbagai macam kesenangan dari Allah SWT, membuat dia lupa dengan tempat pulangnya. Wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Wala in ruditu, dan seandainya ruditu aku dikembalikan ila rabbi, kepada Rabbku, maksudnya nanti di akhirat sesuai dengan prasangka dia, la ajidanna khairan minha munqalaba. La ajidanna, pasti saya akan mendapatkan khairan, sesuatu yang lebih baik, minha, dari semuanya ini, munqalaba, sebagai tempat kembali. Dan seandainya saya nanti dikembalikan kepada Rabb, kepada Allah, ya, nanti setelah wafat, ya, selain di dunia senang, di akhirat pun saya akan senang dan akan mendapatkan lebih daripada ini tadi. Jadi siapa? Kata tadi sebetulnya pede. Benar? Pede. Percaya diri. Percaya diri. Padahal percis dono. Percaya diri. Padahal karena diri itu orang menang percaya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul, ya, tidak ada haul, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Dari akidahnya sudah begini. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Qala lahu sahibuhu. Qala, maka berkata lahu kepadanya, pada laki-laki tadi, siapa sahibuhu, temannya. Maka temannya yang satunya lagi, dia berkata sebagai jawaban dari ucapan temannya yang sombong tadi. Wa huwa yuhawiruhu, dan dia mengajak ngobrol dengan dia. Apa ucapan temannya itu? Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Akafarta, apakah kafarta, kamu kufur, billadzi, terhadap zat, khalaqaka, yang telah menciptakanmu, min turabin, dari tanah. Dari mana kita percaya? Apakah kamu tidak percaya dengan zat yang menciptakanmu dari turab? Turab itu tanah. Apakah kamu tidak percaya kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah? Karena Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Summa min nutfatin. Summa, kemudian min nutfatin, dari nutfah, sperma. Nutfah yang dulu apa ya? Nutfah. Baca? Mada taqul nutfah fi lughatil mani. Nah, fi lughatil Bangla. Birjo. Di bahasa Bangla, birjo. Di birjo. Alhamdulillah. Birjo. Sperma di bahasa di bahasa Bangla. Aranjeuna bahasa Bangla, bahasa itu. Kudu bahasa nasional India. Bangladesh bahasa Bangla. Masya Allah. Dari inturobin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari sperma. Di lugat Indonesia sperma. 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 Nah, karimin. Nah, dekat dengan Inggris. Hampir mirip dengan Inggris. Inggris itu sperma, ya. Bahasa Inggris nama sperma. Sperma.
Ya, film jadi sih sperma. Jadi ya dari tanah summa kemudian dan sperma, karena memang dari tanah kemudian tumbuhan, kemudian tumbuhan itu kita makan, kemudian berubah diserap oleh badan jadi sperma. Paham? Bisa dipahami oleh akal yang sehat. Summa sawwaka rajulan. Summa kemudian sawwaka, Allah telah menjadikanmu rajulan sebagai laki-laki yang sempurna. Sebagai rajul, kalau dalam bahasa Arab kata rajul ya, fi lughatil Arabi qaul rajul hada yadullu ala annahu rajulun kamil. Ya, dalam bahasa Arab yang namanya rajul itu artinya seorang laki-laki yang sempurna. Kalau yang setengah laki-laki setengah perempuan namanya khunsa. Khunsa. Apa? Ayah rajul, ayah khunsa. Kalau khunsa itu setengah laki-laki setengah perempuan. Penampilan atas keibuan, bawah kesebelasan, tengah kesebelah. Allah. Tsumma sawaka rajulan lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Lakinna, tetapi saya, ini kata lakinna asluhu asalnya lakin ana, lakin tetapi anak saya, lakinna tetapi saya percaya wallah yang menciptakan manusia dari turab, dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian menjadikan seseorang menjadi sempurna. Saya yakin wallah dia adalah Allah, Rabbi, la usyriku bi rabbi ahada. Saya tidak akan pernah mensyarikatkan Allah Tuhanku ahadan dengan sesuatu apapun. Subhanallah. Berarti gambaran laki-laki yang pertama, dia diberikan kelimpahan harta yang banyak. Kemudian laki-laki yang kedua ini diberikan ketauhidan yang sempurna, keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Kata laki-laki yang kedua tadi yang beriman kepada Allah, walaula, dan kenapa tidak? Ya. Halla, kenapa tidak? Iddakhalta, ketika kamu memasuki jannataka, kebunmu, qulta, kamu kenapa tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, bahwa semua kenikmatan ini adalah kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man u'tiya khairan min ahlin aw malin. Ya, dalam hadis man u'tiya khairan, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairan, kebaikan, min ahlin dari keluarga, misalkan galuh putra, ya, karaset dari saudara, kita memiliki anak-anak, ya, hamare beta, hamare beti, acah-acahe, tiga Ustaz. Anak kita yang laki-laki perempuan, oh bagus-bagus, buat khubsurat, sekaceh dia nur, masya Allah. Wajahnya penuh dengan cahaya, ya, wajahnya cantik-cantik, bilang-bilang, masya Allah. Kemudian awmalin atau hartanya banyak, ya, min ahlin awmalin, fayaqulu inda dzalik, fayaqul, kemudian orang tersebut berkata inda dzalika, ketika diberikan harta yang banyak, kemudian keluarga yang baik-baik, masya Allah, kebaikan melimpah, maka ketika ia merasakan semua kenikmatan itu, kemudian dia mengatakan masya Allahu la quwwata illa billah. Masya Allah, semua ini adalah kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kata Nabi, lam yaro fihi makruhan, lam yaro, tidak akan pernah melihat orang tersebut fihi, di dalam hartanya, di dalam keluarganya, makruhan, kepada sesuatu yang dibencinya. Artinya keluarganya akan mulus terus dan hartanya akan berkah terus. Subhanallah. Kita melihat anak-anak kecil, anak-anak kita sedang berjalan-jalan, kita lucu, budak ucap kenal, masya Allah la quwwata illa billah.
Kita melihat pertanian kita bagi orang-orang yang bertani, ya, pertaniannya begitu mulus, pertaniannya begitu bagus hasilnya, buah-buahannya mantap. Maka kita ucapkan apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Bangladesh ke buat puncak-puncak jaga upar ya likawahe. Masya Allah, la quwwata illa billah. Di Bangladesh di rumah-rumah beliau, di tempat di atas rumahnya itu selalu tertulis Masya Allah, la quwwata illa billah. Bahwa baca bagus sekali. Jadi mereka dari Mehe, saya baru ya, di kendaraan tertulis ya, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ya, di rumah-rumah mereka pun ada Masya Allah, la quwwata illa billah. Kurang Indonesia mana tulisan mana? Di Indonesia Masya Allah, ya. Masya Allah. Di Nagruk tinggal di lalu di Bangla, ayat truk diharap tulisannya nama kutu jandamu. Indonesia buat bagel. Masya Allah. Ayat truk kemana laki-laki sejati minum kopi boleh di rumah. Kalau minum susu cukup di rumah saja. Ulah susu di luar rumah. Tulisannya macam-macam. Sehingga orang yang membaca itu lupa dengan mengingat Allah. Lupa bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah. Harusnya ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah. Ada sunnah. Ini adalah sunnah mengucapkan kalimat tersebut ketika mendapati ahli keluarga baik, pertanian baik, walau bersama. Yang pertama luar biasa. Nah, in taroni ana aqallu minka malan wa walada. Saya yakin kepada Allah, kehebatan Allah. In taroni, walaupun kamu memandang saya, ana aqallu minka, aku lebih sedikit minka darimu, malan, harta, wa walada, dan anak-anak. Walaupun saya memiliki harta sedikit, anak-anak saya juga sedikit, saya tidak peduli. Walaupun kamu merendahkan saya tetap mengatakan Allah Maha Kuasa. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, ya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Fa'asa Rabbi, maka mudah-mudahan Rabbku an yu'tiyani akan memberikan kepada saya khairan, sesuatu yang lebih baik, min jannatika, dari kebunmu. Semoga Allah memberikan saya kebun yang lebih baik daripada kebunmu. Subhanallah. Itulah contoh orang yang menerima dengan ketentuan Allah dan selalu berharap dan berhusnudzan billah. Allah kita dapat aca kuman. Saya jadi memang itu. Jadi selalu berbaik sangka pada Allah. Aca kuman. Selalu berpikiran baik, positif tinggi kepada Allah. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama, dan jangan-jangan Allah akan mengutus 'alaiha kepada kebunmu tersebut husbanan, petir, minas sama, dari langit, patus biha sa'idan zalaqa, patus biha, maka akan jadilah kebunmu tersebut sa'idan, menjadi tanah zalaqa yang licin, au yusbiha ma'uha ghauran, au yusbiha, atau akan menjadi ma'uha, airnya yang dikandung oleh kebun tersebut gauron, menjadi tembus ke dalam tanah dan tidak kembali lagi ke atas. Masya Allah, jadi kekeringan. Wa uhirqa bitamarihi falan tastati'a lahu talaba, falan tastati'a, dan kamu tidak akan mampu lahu kepada kebun tersebut, talaban, pada air tersebut, talaban, untuk meminta kembali. Kalau arca isya bidil maha bisa, kamu tidak akan bisa. Wa uhita bitamarihi, kemudian dihancurkan semua buah-buahannya. Fa asbaha yuqallibu kaffayhi, fa asbaha, maka jadilah orang tersebut, si laki-laki yang tadi, ketika sudah ditakut-takuti, ya, dan dibibita, itunya, dan ditardik dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaffayhi, dia memutar balikan kaffayhi,
kedua telapak tangannya. Nah, yuqallibu kaffai. Yuqallib. Nah, jangan tidak dari digigit tangan kita. Jadi si laki-laki tersebut yuqallibu, memutar balikan kaffai, kedua telapak tangannya. Jangan. Itu perbuatan tindakan karena rasa takut ala ma anfaqa fiha. Dia menangisi, menyesali, nadiman wa tahassuran. Nadiman, menyesal, wa tahassuran, dan merasa rugi. Ya, merasa rugi. Ala ma anfaqa fiha, atas apa yang telah dia belanjakan fiha di dalam kebun tersebut. Dia sudah mempekerjakan orang banyak, sudah membeli pupuk tanaman, sudah membiayai ini dan itu, ratusan juta, miliaran segala macam. Dia merasa menyesal. Sedangkan kebun Allah di surga masya Allah lebih banyak, lebih indah lagi. Wa huwa khawiyatun ala urushiha, dan dia melihat tanaman-tanaman tersebut khawiyatun, ya, roboh ala urushiha, di atas penyangga-penyangganya. Wa yaqul, dan dia mengatakan ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya laitani, oh betapa inginnya saya, lam usyrik bi rabbi, seandainya saya tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala Rabbku ahada dengan sesuatu. Walam takun lahu fi'atun yang surunahu min dunillah, walam takun, dan tidak ada lahu baginya fi'atun, satu kelompok, yang surunahu, yang bisa menolongnya, min dunillah, selain Allah. Wa ma kana muntasira, dan tidak terbukti dia orang yang tertolong. Hunalikal walayatu lillah, hunalika, di sanalah, yaitu pada hari kiamat, al walayatu, seluruh kekuasaan, seluruh pertolongan, lillahil haqqi, adalah milik Allah yang maha benar. Masya Allah. Wa khairun thawaban wa khairun uqba, dialah khairun, sebaik-baik thawaban, pemberi pahala, wa khairun uqba, dan sebaik-baik pemberi balasan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ye dorojul, dorojul ikonde, dua laki-laki ini siapa? Ya, apa? Siapa namanya? Qila nuzilat bi ikhwaini min ahli Makkah min Bani Makhzum. Ya. Qila, dikatakan oleh para ulama-ulama ahli tafsir, nuzilat, diturunkan surat ini, ayat ini, fi akhwaini, perihal dua ikhwan, dua saudara, ya. Min ahli Makkah, dari ahli Makkah, min Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Wahuma, dan mereka dua, Abu Salam. Abu Salam unkana Abdullah bin Abdul Aswad. Abdullah bin Abdul Aswad. Nama aslinya Abu Salam adalah Abdullah bin Abdul Aswad. Satu itu. Dia mukminah, wakana mukminah, dan dia adalah orang yang beriman. Sedangkan yang kedua, akhuhu, saudaranya, itu Aswad bin Abdul Aswad. Aswad bin Abdul Aswad. Ayat ini sebetulnya oleh Allah diturunkan mentamsilkan dua orang Mekah, yang mana keduanya kakak dan adik. Yang satu Islam, mukmin, yaitu Abu Salamah. Ya, nama aslinya Abdullah bin Abdul Aswad. Itu nama Abu Salam. Ya, Abu Salam karena Abdullah bin Abdul Aswad. Ya, Nusra. Ya, yang kedua, bahasa Bangladesh seperti ini. Ya, Nusra. Kemudian yang keduanya adalah Aswad bin Abdul Aswad. Aswad bin Abdul Aswad. Ya, yaitu dua orang laki-laki yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahf, itu adalah Abu Salamah dan Aswad bin Abdul Aswad. Dua orang. Abu Salamah sebagai mukmin, Aswad bin Abdul Aswad sebagai orang kafir yang memiliki kekayaan yang banyak. Sedangkan Abu Salamah orang miskin, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah. Gitu ya. Fashabbahahum Allah bi rajulain min bani Israil akhwaini. Maka Allah mentafsirkan kepada kedua orang tersebut, yaitu Abu Salamah dan saudaranya Aswad bin Abdul Aswad, ditafsirkan oleh Allah dengan dua orang min bani Israil. Ya, yang mana kisahnya ada di sini. Yang tadi laki-laki, yang dua laki-laki itu cerita zaman dahulu. Ya, jadi kata Allah Muhammad, Abu Salamah dan Aswad bin Abdul Aswad itu mirip sekali kata Allah dengan dua orang Bani Israil zaman dulu. Yang mana satunya beriman kepada Allah, yang keduanya tidak beriman kepada Allah, orang kafir. Itu Bani Israil. Kumaha nasibnya yang dua laki-laki Bani Israil itu? Nah, ini yang diceritakan dalam surat tadi. Yang satu diberikan dua kebun min a'nab dari anggur, kemudian di pinggir-pinggirnya pohon kurma, di tengah-tengah antara dua kebun itu ada sungai untuk pengairan, buah-buahnya begitu lebat. Ya. Nah, itu adalah salah satu yang dimiliki oleh seorang laki-laki zaman Bani Israil. Dan yang satunya lagi, dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya gini. Bani Israil dia namanya bukan? Ya. Nah, Bani Israil yang pertama yaitu yang ada di dalam surat As-Saffat. Ya, di dalam surat As-Saffat. Wa ismuhu Yahuda. Ya, wa ismuhu Yahuda. Namanya itu adalah Yahuda. Orang Bani Israil yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ini, Yahuda, bunkana Yahuda. Ya, waqila dan dikatakan juga tamliha, Yahuda, ya tamliha, Yahuda atau tamliha. Sem-sem, Yahuda atau tamliha. Dusra, ya Dusra, rajul tsani, ya, laki-laki yang kedua. Namanya adalah Qobtus. Ya, laki-laki yang kedua namanya Qobtus. Nah, Qobtus. Wa huma alladhi wasafahu Allah fi surat As-Saffat. Dan keduanya itu Allah ceritakan di dalam surat As-Saffat, yaitu dalam ayat qala qailun minhum inni kana li qarin. Nah, itu dalam ayat itu. Wa kana qissatuhuma ala ma dzakarahu Atha al-Khurasani, dan itu semua dikisahkan oleh Syekh Atha al-Khurasani. Qala kana rajulani syarikani lahuma 8,000 dinar. Ada dua orang laki-laki yang bersaudara, kata beliau, lahuma 8,000 dinar, yang mana kedua-duanya memiliki 8.000 dinar. Ya, 8,000 dinar. Ya, 8.000 dinar. Wa qila kana akhwaini waritha min abihima 8,000 dinar faqtasamahuma. Jadi keduanya itu memiliki warisan dari orang tuanya 8.000 dinar. Dibagi di antara keduanya 4.000 dinar, 4.000 dinar. Ya. 4.000 dinar. Urdu kan berapa? 4.000 dinar. Char hazar dinar. Char hazar dinar. 4.000 dinar Char hazar. Char hazar dinar. Ya. Nah, kemudian fashtara ahaduhum ardan bi alfi dinarin. Yang satu di antara mereka membeli tanah bi alfi dinarin dengan harga 1.000 dinar. Faqala li sahibihi, maka dia berkata kepada temannya, faqala sahibu, maka temannya berkata, Allahumma inna fulanan qad ishtara ardan bi alfi dinarin. Ya Allah, teman saya sudah membeli tanah dengan harga 1.000 dinar. Wa ana ashtari minka ardan fil jannah, sedangkan saya akan membeli darimu satu tanah di dalam surga bi alfi dinarin dengan 1.000 dinar. Maksudnya apa? Fatasaddaqu biha, dia bersedekah dengannya. Ya, jadi yang satu dia membeli tanah, ya, satu bidang tanah dengan harga 1.000 dinar. Sementara sahabatnya menyedekahkan 1.000 dinar itu. Ya Allah, teman saya, ya, saudara saya telah membeli tanah dengan harga 1.000 dinar.
saya memilih tanah di surga. Ya Allah, saya akan sedekahkan uang 1000 dinar saya untuk mendapatkan tanah di surga. Ya Allah. Oh, beda ya, Ikhwan pandangannya akhirat. Kemudian summa inna sahibahu bana daron bi alfi dinarin. Kemudian sahabatnya bana daron membangun satu rumah bi alfi dinarin dengan harga 1000 dinar. Maka sahabatnya yang satu lagi berkata, Allahumma inna fulanan bana daron bi alfi dinarin. Ya Allah, si fulan teman saya, saudara saya telah membangun rumah dengan harga 1000 dinar. Wa inni istaraitu minka daron fil jannah. Maka saya akan membeli juga satu rumah di surga dari Allah bi alfi dinarin dengan harga 1000 dinar. Wa aqsadahu, dan dia menyedekahkannya. Subhanallah. Tsumma inna sahibahu tazawaja imra'atan wa anfaqa 'alaiha alfa dinarin. Tsumma inna sahibahu, kemudian sahabatnya tadi tazawwaja imra'atan, dia menikahi seorang perempuan. Ya. Wa anfaqa 'alaiha bi alfi dinarin. Ya, kemudian sahabatnya itu menginfakkan, menafkahkan 1000 dinar kepada perempuan itu, mas kawin. Di sini ada mas ada? Ya. Mas Tarno. Ya. Yang diberikan kepada perempuan ini mas kawin. Ya. Mas kawin diberikan. Faqala hada Allahumma inni akhtibu ilaika imra'atan min nisa'il jannah bi alfi dinarin. Ya Allah, teman saya sudah menikah dan dia memberikan mas kawin 1000 dinar kepada seorang wanita. Saya pun sama akan menikahi bidadari surga, ya Allah. Saya sedekahkan 1000 dinar untuk mendapatkan bidadari surga. Beda pemikirannya. Kemudian tsumma asabatu hajatun sadidah. Kemudian ditimpalah laki-laki yang tadi memberi surga itu dengan satu hajat yang sangat membutuhkan. Dia sangat membutuhkan. Ya. Dia berpikir, lau ataitu sahibil alam yanaluni minhu ma'ruf. Seandainya saya meminta kepada saudara saya, pasti dia akan memberikan suatu kebaikan kepada saya. Padahal sa'ala tariqin hatta marra bihi fi khadamihi wa hasbihi faqala ilayhi fanadharahu sahibuhu fa'arafahu faqala fulan qala na'am. Kemudian dia berkata, ya Allah, seandainya saya minta kepada teman saya yang banyak uang itu, pasti dia akan memberikan saya sesuatu. Maka dia tunggu di jalan, dipegang di jalan, dia menunggu saudaranya datang. Ternyata datang. Kemudian saudaranya melihat dia, antum si fulan, entah fulan, Roni kan? Maka Roni berkata, oh, nah, seperti itu. Qala ma sya'nuka, bagaimana keadaanmu? Qala ma asabatni hajatun ba'daka fa ataituka lita'inani bi khairin. Sesungguhnya saya sedang ditimpa musibah, saya sedang ditimpa hajat, ada keperluan yang sangat mendesak. Saya sengaja datang ke sini untuk minta pertolongan kepadamu dengan sedikit kebaikan darimu. Qala fama fa'ala bimalika. Lalu apa yang kau buat dengan harta? Harus dibagi dua, adalah warisan si bapak. Ya, maneh 4 dinar, kurang 4 dinar, 4.000 dinar, kurang 4.000 dinar. Wa qad iktasamna malan wa akhadtu syatra. Sungguh kita sudah membagi keduanya dan aku sudah mengambil setengahnya dan ente dapat setengahnya. Bagus peraturan kedua kita. Keamanan itu mana? Faqasu alaihi sadaqah. Kemudian faqasu alaihi sadaqah. Maka diisahkan kisah dia tentang sudah masuk orang itu kepada sahabatnya itu, faqala wa innaka laminal musaddiqina bihadza. Apakah itu termasuk orang yang membenarkan berita-berita seperti itu? Mana percaya kepada Rasulullah yang percaya itu? Idhab fala utika syai'an. Pergilah kamu, saya tidak akan memberimu sedikit pun. Maka dia mengambil teman itu. Faqadha alaihi ma fatawaqaya anzala bihima. Kemudian kedua-duanya dihadirkan nanti di akhirat ketika keduanya sudah meninggal, maka dipisahkan seperti itu. Maka yang satu menyesal yang kedua dia
firabbi ahada. Ya Allah, saya minta seandainya di dunia saya tidak berbuat syirik, saya tidak meyakini kebendaan tetapi yakin kepada Allah, tapi saya mengajukan diri untuk kubur Allah. Masih menjadi maka Allah penyesalan tinggal penyesalan. Ada umat Arab kecuali mungkin jadi keyakinan Allah menafsirkan dua orang ini, yang satu yakin kepada Allah, yang satu yakin dengan kebenaran. Ya. Maka untuk mendapatkan yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini orang Islam banyak yang sholat, banyak yang umrah, banyak yang haji, tapi seluruh amal-amalnya kosong, tidak memiliki ruh. Apa ruh dari amal tersebut? Yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tanpa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada satu zat yang kita sendiri tidak yakin dengan zat itu? Bagaimana ibadah itu bisa diterima? Betul? Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu dia mengharapkan seorang anak. Untuk apa? Untuk meneruskan dakwahnya. Niatnya bagus supaya ada orang yang meneruskan dakwah, meneruskan agama, merawat Baitullah. Nabi Ibrahim berharap seperti itu. Dia mulai berangan-angan kepada benda, kepada makhluk. Maka Allah uji. Walaupun dia sudah tua, Allah berikan anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi setelah anak itu ada, Allah perintah pencit sembelih. Itu artinya Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim jangan beriktimad, memiliki keyakinan kepada makhluk. Allah kuasa walaupun tidak ada Ismail, Allah siapkan yang lain. Dengan kehendak Allah anjingnya bisa berdakwah. Dengan kehendak Allah pepohonan bisa berdakwah. Betul? Ya, nah, mungkin itu anak Tuhan. Nabi Nuh alaihissalam itu putra Sa'ad, Kan'an. Apakah itu menolong kepadanya? Ya. Allah pisahkan Nabi di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu yang ada di tangan kanan wahai Musa? Oh, iya saya. Ini adalah tongkat dari Allah. Nah, kata kehebatan tongkat dari Allah. Maka Nabi Musa, oh, ini teman apa dulu. Kalau Nabi ngamun doa, sedikit. Kalau Nabi nyokot buku-bukutan, ya bisa mengambil buku-bukutan, seperti kaitan begini. Ya, kalau saya bersandar, tinggal kita terkena hanyarannya. Sungguh manfaat itu bayangkan, menceritakan keistimewaan benda di hadapan Allah yang memberi manfaat dan Allah. Padahal yang memberi sesuatu, kenapa tongkat itu bisa manfaat? Karena ditentukan manfaat oleh Allah. Maka Allah beriur, merasa dulu. Tidak mau dalam hati seseorang ada keyakinan dari Allah. Maka zulm katakan tongkat, maka dia makan jadi ulang. Nah, maka kalau jadi ulang, kalau itu latihan nyawa perai, salah satu 40 dan 40 seminggu pertama latihan waktu bulan, waktu perayaan cepat banget. Pasti cepat kembali. Kalau dulu kita dulu, nanti bisa lupa perayaan seminggu kemudian ada wanita waktu tunang itu kamu dikabul. Seminggu kemudian datang keyakinan cepat sempurna kembali dari kaulah. Jadi artinya apa? Nabi Musa alaihissalam saja dilatih untuk mendapatkan iman yang sempurna, baru amal-amal. Makanya para sahabat Nabi mengatakan ta'allamnal iman, tsumma ta'allamnal Qur'an. Pertama-tama kami belajar di iman, tsumma ta'allamnal Qur'an, baru belajar Al-Qur'an. Jadi berarti beda step dengan sahabat. Kita itu beda pelajaran dengan sahabat. Kalau sahabat tahu dilatih oleh Nabi belajar iman dulu, baru belajar Al-Qur'an. Ya. Pertama belajar iman dulu. Makanya Nabi usia kenabian 15 tahun. 13 tahun. Ya.
Nabi SAW makannya dipisah. Nabi SAW makannya dipisah. Terasa 13 tahun. Nabi SAW di Mekah itu terasa 17 tahun, 12 tahun. Ya, dalam 13 tahun itu saksa Yesir Tauhid. 7 tahun dari yang 13 itu hanya untuk Tauhid. Hanya untuk Tauhid. Iman kasih. Untuk belajar iman. Untuk belajar iman. Maka ketika iman para sahabat sudah sempurna dalam hatinya, ketika Nabi Mi'raj datang membawa perintah salat, ya, maka para sahabat bahagia kita bisa berhubungan dengan Allah. Bahagia karena iman sudah sempurna. Berapa kali Rasul? 5 kali. Ya, sekarang 50 kita terus jadi ada yang 50 ya. Kata siapa? Jadi kurang aja lima malam kata itu diajar iman. Kurang apa? Ya sudah dengan itu. Pun bisa gratis. Sahabat itu imannya sudah sempurna karena belajar iman dulu baru belajar Al-Quran. Ada kurang belajar Al-Quran, hal haram yang mau sholat tahajud apa, duha apa, nyawa halal ditinggalkan haramnya apa? Kalangan muda seperti itu jangan tidur iman. Giliran kita sakit, kan lain yang sholat iman juga. Makanya yang perlu umat ini adalah belajar iman. Maka saudara-saudara kita dari Bangladesh datang ke sini untuk belajar iman, meninggalkan hal-hal yang dicintai oleh nafsu, nama istri, ya, amal judi, bencor, berkarba, sari sorry, ya, semua pekerjaan anak istrinya, aktivitas semuanya ditinggalkan untuk sementara. Maka tadi ya, sementara ditinggalkan sementara dengan korban diri harta waktu untuk datang untuk belajar iman yang kepada Allah. Oh, kenapa? Karena mereka semuanya aman kita masuk dan dijual. Itulah perkara-perkara yang banyak melalaikan manusia dan jalan Allah SWT. Maka mereka belajar iman supaya sholat meningkat, hidup yang meningkat, amal ibadah yang meningkat, ya kan? Keyakinan kepada Allah meningkat seperti para nabi saja dalam Al-Quran disahkan bagaimana mereka mendapatkan keyakinan sempurna dari Allah Taala, sementara kita tidak belajar sampai sekarang. Baru belajar nama masail tapi kurang tahu Allah. Belajar masail tahu hal yang haram tapi tidak terbuatkan untuk mengamalkannya. Itulah kelemahan umat akhir zaman. Maka pentingnya kita belajar dan usahakan iman. Insya Allah. Biasanya bangun ini bapak-bapak, kalau 2 hari di rumah, pulang dari Pakistan, hadir di istimewa insya Allah Januari, Bangladesh terjun, daerah sudah bangga, 13, 14, 15 Januari akan ada istimewa di Bangladesh, ya, dunia seluruh dunia kan, baik, 13, 14, 15 istimewa di Bangladesh di seluruh dunia akan datang ke kita. Bapak-bapaknya insya Allah. Mudah-mudahan Allah sementara berikan Allah kita sebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain, dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita dari Bangladesh diterima semua pengorbanannya oleh Allah SWT. Keluarganya dijaga oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut mereka, orang-orang yang tidak meminta balasan, tidak meminta bayaran dari siapapun. Mereka datang memberi harta waktu sendiri masing-masing untuk mendatangi kita sebagai saudaranya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi mereka insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ihfadna min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihdina wa hdina waj'alna sababan liman ihtada wa qina
Sekian dari Hikayah Dakwah kali ini. Semoga ada inspirasi, motivasi, sehingga bisa menjadi hikmah dalam kisah tarbiyah barusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.